Dukung channel ini dengan klik tombol subscribe dan tanda lonceng. Smart FM presents Smart Business Talk with Tung Desem Waddingin. Smart Business Talk. Ternyata salah satu yang paling sulit untuk dilakukan oleh banyak kita itu adalah diminta untuk berpikir. Kita kerap kali lebih memilih untuk sesuatu yang udah tersedia ada di depan mata gitu ya. Giliran disuruh mikir, kayaknya susah banget. Dari mana taunya? Jadi kalau misalkan kita meeting ya, terus ditanya, siapa yang punya ide? Semuanya nunduk ke bawah. Ada yang nanya, nunduk ada juga. Yang bertanya, semua nunduk ke bawah. Ada yang disampaikan, semua nunduk ke bawah. Cari kutu di karpet. Selamat pagi Smart Listener dan juga sahabat sonora di seluruh Indonesia. Dalam Smart Business Talk saya sudah bersama-sama dengan Pak Tung Desem Waddingin. Good morning. Good morning. Salam dahsyat. Wah. Salam mbahnya dahsyat. Oh ini yes. kayaknya kita pernah ketemu tahun ini nggak sih? Bukan ya? Nggak, kita udah pernah ketemu kan? Ketemu dong. Ketemu ya? Di dalam mimpi. Ayo. Baru ketemu ya tahun ini ya? Iya. Oh iya, saya Januari gak siaran sama. Iya. Ya Allah ya. Aduh. Sih, tuh kan sudah ya. mulai berselingkuh. Wah. Siapa yang nyediain selingkuhannya coba? Orang saya datang ke sini ya. Sediain ya. Nah, yang nyediain siapa selingkuhan saya pagi-pagi? Gimana Pak Tung, sama, sehat? Saya sediain sama laki-laki no. Pas Adam. Mau ditolak gimana? Nah, gitu ya kalau sediain Hawa lumayan lah, Adam dan Hawa nih kasih Adam ya udahlah. Mas dari Adam mana? Yes. Pak Tung gimana, sehat ya? Sehat, kuat, bergairah siang dan malam. Siang dan malam ya. Oh yes, baby. Soal bergairah siang dan malamnya itu loh yang perlu. Ya, tuh. perlu dipelajarin. Baik, Smart Listener dan juga sahabat yang bergabung, sahabat sonora di seluruh Indonesia. Pagi hari ini kita ingin belajar. Ini topik yang saya suka banget gitu ya. Yaitu bagaimana menguasai ilmu berpikir ya. Sehingga sukses dalam bisnis dan kehidupan. Jadi nggak cuma sekedar mikir doang gitu ya. Tapi kita punya pencapaian. Saya suka ngelihat kalau misalkan bos-bos marah gitu ya. Mikir dong, mikir. Iya, mikir pakai otak. Iko sama ya. Kompak ini. Iya, jangan otaknya taruh di dengkul gitu kan. Harusnya kita tanya balik sama bosnya. Caranya mikir bos, nah bosnya kan bingung sendiri. Iya. Karena tidak pernah diajarin mikir. Nah, jadi kita ingin bagaimana kemudian menguasai ilmu berpikir ini. Kami mengundang Anda bisa pergunakan line SMS kami di 0812 11 12 959 ya. Dan Smart Listener, kalau buat Anda yang tertarik ingin mendapatkan materi apa yang kami bahas pagi hari ini juga boleh kirimkan saja nama Anda, kemudian kota, usia dan alamat email Anda. Pak Tung, mari kita mulai. Ya. Boleh nggak kita samakan persepsi dulu yang dimaksud dengan berpikir di dalam mencapai sukses bisnis dan kehidupan tuh kayak gimana? Emang ada ya, maksudnya berpikir yang yang umum sama yang berpikir yang sesungguh-sungguhnya yang memang pakai ilmu itu. Ya, jadi pertama kali itu kalau kita pengen tahu strategi berpikir, kita harus tahu definisi. Jadi sebelumnya strategi misalnya mau kaya, nah berarti definisi kaya itu apa dulu? Nah, banyak uang. Uang itu apa dulu gitu ya. Terus kemudian langsing, definisi langsing itu seperti apa dulu yang Anda inginkan. Saya mau hidup harmonis. Nah, definisi harmonis itu seperti apa misalnya. Jadi Anda harus jelas definisinya dulu. Kalau berpikir itu definisinya apa dulu sih? Mikir itu ngapain toh? Nah, ternyata setelah saya pelajarin sampai hari ini dan Anda sendiri tetap boleh punya definisi masing-masing, tapi tidak bebas konsekuensinya. Nah, ketika saya mengatakan bahwa berpikir itu adalah proses menerima rangsangan panca indera. Nah, pertama kali itu menerima rangsangan apa yang kita lihat, kita rasakan, kita dengar, kemudian harus pakai bunyi kita begitu bau. ya? Oh ya, biar ekspresif. Oh ya, ekspresif. Apalagi kan yang dengerin radio kurang kalau pakai melihat. Proses menerima rangsangan Panca indera. Nah, iya betul. Nah, proses menerima rangsangan panca indera. Kemudian setelah kita menerima, kita sepersekian detik otomatis otak kita itu membandingkan. Nah, ini sebenarnya proses berpikir gitu ya. Membandingkan dengan apa? Dengan masa lalu kita. Masa lalu itu ada dua macam. Satu masa lalu sebelum kita hidup. Jadi yang tertanam di DNA kita di ujung
kuku kita sampai ujung rambut kita itu ada sel-sel yang sebetulnya ada memorinya gitu ya. Yang di otak kita memorinya bukan di ujung kukunya gitu ya. Tapi masa lalu kita tuh sekian juta tahun yang lalu, zaman prasejarah, jutaan tahun manusia kita hidup, nenek moyang kita, nah itu ternyata ada. Yang sepersekian detik kita tidak bisa nolak gitu ya. Kita akan membandingkan dengan itu. Kemudian yang kedua, kita membandingkan dengan pengalaman masa lalu kita yang sewaktu kita hidup. Misalnya kena api, api panas. Setelah itu kita langsung ambil kesimpulan, jump to opinion, semua api panas. Ya jelaslah semua api panas. Cuma apakah panasnya melukai atau tidak, Anda tidak tahu gitu ya. Padahal secara alamiah api itu sendiri-sendiri gitu ya. Betul. Jadi kalau kesenggol di tangan, senggol di kaki, senggol di pipi itu beda-beda. Nah, tapi kita sudah jump to opinion. Nah ini membandingkan dengan masa lalu dengan DNA kita, kemudian membandingkan masa lalu yang kita alami, terus kemudian kita membandingkan dengan kalau masa lalu itu termasuk data-data yang kita punyai, terus kemudian kita bandingkan dengan tujuan kita, bandingkan dengan prinsip-prinsip kita atau keyakinan yang paling dalam hati kita, gitu ya. Jadi Anda sudah membandingkan dengan misi hidup Anda, tujuan Anda, referensi Anda, toward value ataupun away value, nilai-nilai yang Anda kejar ataupun nilai-nilai yang Anda hindari. Kemudian Anda bandingkan dengan pertanyaan yang terus-menerus Anda tanyakan, primary question Anda, gitu ya. Terus Anda bandingkan dengan belief system Anda, keyakinan Anda membandingkan, jelas. Bahwa proses jebret ketika begitu menerima rasa pancara kita pilih mana ya, bagus mana ya. Anda akan mulai menganalisa, membandingkan, kemudian Anda bertanya. Dengan menganalisa itu salah satunya bertanya, ini sama ini bagus mana ya. Sepersekian detik, mendekat atau menjauh ya. Ini nikmat atau sengsara ya. Ini nikmat jangka pendek atau jangka panjang ya. Kemudian Anda mengambil kesimpulan, kemudian mengambil keputusan, kemudian Anda melakukan tote ya, bertindaknya tote. Apa itu? Tes, operate. Anda tes dulu, lakukan dikit-dikit, kelihatannya bagus, Anda operate lagi. Setelah beberapa kali bagus hasilnya sesuai dengan yang Anda inginkan, tes, operate, kemudian Anda tes lagi tuh, execute. Sudah execute, Anda sudah tidak mikir lagi. Nah ini, jadi proses berpikir adalah menerima rasa panca indera, kemudian membandingkan, gitu ya, bertanya, menyimpulkan, setelah itu bertindak. Setelah bertindak, sampai beberapa kali kita bertindak hasilnya sesuai dengan kita inginkan, kita sudah tidak berpikir lagi di bidang itu. Nah, tujuan berpikir untuk apa? Nah ini harus penting dulu. Baik Anda dalam bisnis kehidupan. Sampai di situ dulu sebentar, gitu ya. Kita jeda dulu. Ini baru semangatnya loh nih. Baru bergairah. Baru bergairah. Ini ternyata banyak banget tadi ya. Artinya ada membandingkan dengan pengalaman diri sendiri, dengan DNA kita, nenek moyang, data, prinsip dan sebagainya. Itu adalah bagian dari proses tadi. Ya, proses berpikir tadi. Apakah semua orang mengalami itu atau ada yang seringkali dipangkas? Ya, ada yang dipangkas. Jadi nanti kita ada cara berpikir otak kadal gitu ya. Otak monyet sama otak manusia gitulah. Nah, karena kita tidak terlepas dari tiga itu tadi. Semua kita punya. Dan itu berlaku ketika kita menjalankan bisnis, proses kehidupan dan semua aspek gitu ya. Baik Smart Listener, tetap bersama dengan kami. Kami akan lanjutkan bagaimana menguasai ilmu berpikir ya, sehingga kemudian sukses di dalam bisnis dan juga kehidupan. Ini penting banget ya buat kita semuanya, supaya kemudian kita bisa memaksimalkan kemampuan berpikir yang Tuhan kasih kepada kita. Ya. Oke, kami mengundang Anda bisa pergunakan line SMS dan juga WhatsApp kami di 0812 11 12 959, dan yang ingin mendapatkan materi yang kami bahas pagi hari ini juga boleh kirimkan nama Anda, kemudian kota, kemudian usia Anda dan juga alamat email. Jenis kelamin? Penting juga ya. Penting juga boleh gitu ya, sama gambarnya. Ayah, maksudnya gambar muka gitu ya Pak ya. Gambar mukanya, iya. Ketahuan laki atau perempuan sembarangan. Anda jump to opinion toh, kirain gambar apa? Itu ya salah satu berpikir mama lihat, langsung sepersekian detik menghakimi orang, itu mesti parno nih padahal. Jump to opinion. Kami jadi sesaat, satu buah lagu kami hadirkan untuk Anda. Smart Business Talk. Smart Business Talk. With Tung Desem Waddingin. Smart Listener dan juga sahabat yang bergabung, sahabat Sonora di seluruh Indonesia, saya ingin menyapa Anda yang ada di kota Pontianak, Palangkaraya, ya, Samarinda, kemudian Anda yang ada di kota Gorontalo. Selamat pagi untuk Anda semuanya. Kami memberikan kesempatan Anda untuk bertanya pagi hari ini bersama dengan Pak Tung. Kami sedang live dan Anda bisa pergunakan kami di channel Semande
channel Smart FM melalui YouTube ya. Dan Anda bisa pergunakan juga perangkat telepon di 0216343417 untuk menelepon. Kalau Anda kesulitan karena sambil nyetir, Anda bisa pergunakan SMS dan juga WhatsApp di 0812 11 12 959. Saya pun ingin menyapa Anda yang ada di kota Bangka, ya, di Belitung, di Pangkal Pinang, di Batam. Selamat pagi untuk Anda semuanya. Saya pun ingin menyapa Anda yang ada di kota Aceh, di Padang. Semoga pagi hari ini suasana di sana cerah sekali. Kalau di Jakarta kemarin itu baru dapat peringatan dini dari BMKG, hujan badai kencang sekali, luar biasa ya, benar-benar. Saya nggak tahu kalau di kota Anda. Mudah-mudahan semuanya bisa terkontrol dengan baik. Kemudian saya ingin menyapa Anda yang ada di Bali, selamat pagi. Kemudian saya ingin menyapa Anda yang ada di Lampung. Saya beralih ke Tanah Jawa ya, ke Bandung, ke Cirebon. Selamat pagi untuk Anda yang ada di sana, di Solo, di Purwokerto, dan kemudian yang ada di kota Semarang dan sebagainya. Nah, kemarin ada yang sempat bertanya bagaimana kemudian bisa mengembangkan bisnis di kota yang kecil. Nah, ini urusan soal berpikir juga, nanti kita tanya kepada Patung. Patung tuh ahli sekali memecahkan hal-hal yang kayak gini. Ya kan? Saya ingin menyapa Anda yang ada di Jakarta, ya, yang di Jabodetabek, Jakarta, Depok, Tangerang, Bogor. Anda sedang dalam perjalanan di jalan tol, hati-hati. Terus kemudian saya ingin menyapa Anda yang ada di kota Yogyakarta, Surabaya, ya. Yogyakarta walaupun macet tapi nggak semacet Jakarta ya, Patung ya. Kecuali kalau hari Sabtu sama Minggu banyak wisatawan ya. Waktu liburan, Waktu liburan ya. Kecuali di Malioboro. Kecuali di Malioboro. Terus kemudian saya ingin menyapa Anda yang ada di kota Medan, selamat pagi. Kemudian Pekanbaru, Palembang. Saya beralih ke Banjarmasin, Balikpapan. Balikpapan baru berulang tahun ke 122 kemarin. Ya, selamat Kota Balikpapannya. Iya, tua banget ya. Belum lah, itu ya dibanding yang mana, ini tua tuh bahasa perasaan. Iya. Dibandingin Jakarta. Loh, Jakarta 400 tahun. Iya, makanya lebih tua dari Jakarta. Lebih muda dari Jakarta. Iya, lebih muda. Kan? Iya, bukan tua, tergantung perbandingan. Itu bahasa berpikir nih. Gini. Pikir perasaan atau pikir Balikpapan 122, berarti lebih muda dari Jakarta. Muda banget ya. Tergantung lawannya. Jakarta 400 lebih. Iya. Saya pun ingin menyapa Anda yang ada di Makassar dan juga Manado. Manado, I love Manado. Baik, kita membahas mengenai bagaimana menguasai ilmu berpikir. Tadi sudah sepakat berpikir ini maksudnya apa sih sampai kemudian pakai ilmu segala gitu kan. Penting. Kalau makan minum itu pakai berpikir nggak sih atau itu udah jadi kebiasaan contoh? Sudah jadi kebiasaan, jadi insting, sudah tidak mikir. Dulu waktu kita makan kita mikir loh. Makan apa ya? Caranya pakai sendok itu ya. Caranya motong. Terus saya sampai waktu belum ya? Ya punya saudara begitu ketemu walaupun dewasa, motong stick tuh enggak bisa loh. Jadi bukan digeret-geret tapi diuncek, dikuek-kuek itu dia enggak bisa itu ya. Ternyata dia enggak pernah belajar cara makan dan dia selalu gitu. Makan dia enggak suka kasih stick. Kalau kasih stick di pisau tancap, dikuek, diginiin. Enggak bisa digeret kayak digeraji dulu baru Nah, tapi itu ternyata jadi satu, makanya tuh kelemahannya dia sudah tidak berpikir lagi. Kelemahannya orang berpikir itu hanya untuk memecahkan masalah atau untuk mengejar tujuan. Ketika ada masalah dia baru mikir. Ketika ada tujuan dia baru mikir. Boleh nggak? Boleh, penting dong. Tetapi sebelumnya berpikir itu digunakan dalam untuk segala hal, meningkatkan diri. Berpikir adalah untuk meningkatkan diri dan meningkatkan manfaat diri. Bukan cuma sekedar pada saat ada masalah. Iya, ada kalau Anda punya masalah itu telat. Contohnya pada waktu Anda tua gitu ya, laki-laki tua itu relatif gitu ya. Yang jelas misalnya nanti ilmu berpikirnya itu pakai bahasa perasaan. Semua itu tergantung ada perbandingannya enggak gitu ya. Nah, ketika Anda sudah misalnya umurnya 59, 50 atau waktu pensiun, Anda baru ngadepin masalah, iya ya, kok enggak punya income lagi ya. Nah ya telat tuh relatif juga. Ada orang umur 65 baru usaha, terus umur 7 bulan kaya raya, Kentucky Fried Chicken, Colonel Sanders ya boleh aja. Tapi kalau kita bisa siap-siap waktu kita dari muda, kenapa harus nunggu umur 89? Tua. Mau enggak kayak waktu umur 89? Ya. Maulah daripada enggak pernah. Ini cara berpikir juga. Tapi saya kalau udah 89 mau kemana lagi? Ya lumayan lah 2 tahun daripada enggak pernah sama sekali kirim melulu gitu ya. Dari mana 2
Pak Tung tahu 2 tahun. Nah ya makanya daripada siapa yang tahu gitu ya. Daripada enggak pernah gitu. Daripada nggak pernah. Tapi kalau bisa umur 39 kenapa harus enggak? 89? Kenapa kalau 29 kenapa 39? Kalau bisa 19 sudah start, why not? Kenapa harus umur 89? Nah kalau kita sudah menyiapkan diri pada waktu kita menjelang pensiun nanti, ya kalau dikaruniai umur panjang tentu saja oleh Tuhan, dan tetap tidak ada perubahan situasi politik ekonomi terlalu besar gitu ya. Ya mestinya kita siap-siap lebih baik daripada tidak siap-siap. Jadi kalau Anda nunggu punya masalah, misalnya perkawinan, nunggu berantem dulu, baru mikir. cerai dulu, ongkosnya selalu akan lebih besar daripada Anda ikut kursus perkawinan kan gitu ya, siap-siap. Kalau dalam berbisnis biasanya Pak Tung menemukan wah itu banyak sekali. Contohnya tunggu dalam di demo dulu sama karyawan baru berpikir. Dan parah lagi, banyak pertimbangan yang keputusan salah karena tidak memahami ilmu berpikir. Contoh misalnya pada waktu saya mau bangun di Semarang, itu hotel tertinggi di Semarang pada waktu itu, partner saya bilang, waktu itu saya bilang, saya punya ide, kasih kolam renang yang tertinggi seperti Marina Bay Sands. Jawabannya gimana? Jangan Pak Tung, mahal. Loh. Saya bilang mahal itu bahasa perasaan, itu berpikir ala otak monyet gitu ya. Anda responnya kurang dari 6 detik, tidak pakai angka, tidak pakai comparison, udah itu otomatis mahal. Mahal. Dan mahal itu tergantung tadi tahu perbandingan. Tua, muda, susah. Nah itu sebenarnya perbandingannya dengan apa? Tinggi, pendek. Itu semua bahasa itu kalau yang bukan pakai angka itu adalah bahasa perasaan. Tetapi pakai angka pun itu satu angka adalah bahasa perasaan. Contohnya mahal, dia bilang oke, perasaan itu tolong dicari terlebih dahulu supaya kita bisa pakai otak modern. Mahal itu angkanya berapa? Misalnya angkanya keluar, Pak bangun kolam renang aja 1 miliar. Padahal kalau di daratan, ini kan bangunnya di lantai 30 gitu ya. Di daratan cuma 200 juta, ini 5 kali lipat lebih tinggi. Nah, Anda kan membandingkan dengan gini, satu perbandingan itu tergantung comparison-nya juga tergantung dibagi berapa. Perhatiin baik-baik. Karena saya belajar ilmu berpikir begini, kita bangun berapa sih? Oh, kamar hotel 250, apartemen berapa? 250, total 500. Lah kalau 500 dengan ada 1 miliar tambahan biaya dibagi 500 kamar, berarti satu kamarnya berapa? 2 juta. Pilih mana? Anda punya apartemen yang biasa-biasa saja seperti apartemen orang lain, atau apartemen yang ada kolam renang tertinggi dan bisa nonton kota Semarang sambil berenang, hanya nambah 2 juta, pilih mana? Ya yang nambah 2 juta dan bisa melihat kota Semarang. Jadi Anda bukan hanya compare, tapi Anda divide. Nah ini istilahnya namanya bahasa otak mamalia kita, otak monyet kita, itu ada 6 kelemahan sekaligus kelebihan, sangat kita perlukan. Waktu saya presentasi ke anak saya, bilang, Papa kalau gitu otak monyet itu jam to opinion begini, pakai perasaan, berarti ngapain kemudian kita mesti paranoid. punya otak monyet? Dioperasi aja Pak, dikeluarin dari kepala kita, katanya anak saya. Praktis anak saya jam to opinion lagi. Tak perlu buang aja nih otak. Iya, saya bilang, enggak, jangan gitu. Karena itu emosi, punya kelebihan. Iya, emosi itu yang menggerakkan kita. Tapi kalau kita tergerak karena emosi doang tanpa pertimbangan otak modern, nanti jadi keputusan kita, tindakan kita sering salahnya karena otak mamalia itu kan sebetulnya makin lama makin mengecil, otak modern makin membesar. Itu membuktikan bahwa otak mamalia ini sebetulnya dibutuhkan, tetapi makin lama makin tidak dibutuhkan, tapi tetap dibutuhkan karena semua yang bergerak itu karena emosi. Jadi percuma Anda punya goal kalau tidak ada emosinya. Jadi yang menggerakkan kita itu adalah emosi. Tapi alangkah baiknya goalnya atau solusinya atau pemecahnya itu di otak modern. Otak modern, setelah itu baru kasih emosi, baru kita bergerak. Jadi tapi kalau belum apa-apa bergerak pakai otak monyet, nah jadi monyet juga itu ya. Ya. Makanya kayak monyet kalau dikasih stimulus diserang ya dia kemudian diberikan. Langsung aja. Otak monyet kan cuman kepengin kelompoknya selamat. Iya, menyelamatkan kelompoknya, ya. Kumpulannya. Kalau otak primitif kita cuman kepengen diri kita selamat. Jadi orang yang menyelamatkan diri, menyelamatkan kelompok itu terdiri dari otak. Istilahnya bukan otak modern. Kalau otak modern itu kita bisa dong bekerja sama. Iya. Dan manusia lah yang punya loh. Tolong tangan kanan begini semua, tempel ke dahinya, plek. Nah, punya dahi, bukan dahi, punya prefrontal cortex yang letaknya di dahi. Nah ini bedanya dengan monyet, bedanya dengan serigala, bedanya dengan gajah pun, dengan dolphin pun, dengan binatang-binatang yang even binatang yang pintar pun, cerdas, itu ternyata mereka hanya bisa jangka pendek. Mereka hanya cari nikmat, sengsara jangka pendek. Pentingnya selamat dan nikmat jangka pendek. Kalau nikmat diulangi, kalau sengsara dijauhi.
Mereka tidak bisa disuruh sengsara jangka pendek asal kemudian jangka panjangnya nikmat, tidak mau. Pokoknya hanya menghindari jangka pendek aja. Jadi mereka tidak bisa merencanakan. Manusia itu satu-satunya makhluk hidup yang bisa merencanakan, yang bisa kolaborasi untuk tumbuh bersama, maju bersama, gitu ya. Loh, binatang bisa nggak menggunakan alat? Sudah mulai. Monyet sudah ada yang menggunakan batu, mukul gini, ada alat bantunya. Tetapi monyet tidak bisa merencanakan masa depan. Dia tidak nabung untuk makanan, untuk apa. Dan dia sungguh-sungguh misalnya secara seks gitu ya, misalnya terangsang di depan kabruk gitu aja. Terus rebutan, bunuh-bunuhan. Jadi rebutan kekuasaan. Kudanil sama gajah sama. Jadi mereka istilahnya punya teritori gitu ya. Manusia juga ada teritori. Penting sekali bagi manusia karena manusia tetap part of mamalia juga otak kita. Tetapi kalau kita full mamalia, jadi tidak berpikir modern, emosi dulu, keputusan kita banyak on-nya. Oke. Karena tidak sesuai dengan zamannya. Kalau kita tidak berpikir ya, hanya semata-mata mempergunakan emosi saja, tadi Patung mengatakan berpikir dengan mamalia gitu, tetap berpikir. Berpikir dengan mamalia, keputusannya kebanyakan yang monyet juga. salah gitu ya jadinya ya. Oke. Smart listener dan kita juga akan bahas itu. Ya, kita dalam bahas aplikasinya di dalam bisnis dan kehidupan ya. Oke, setelah ini kita bahas lebih lanjut mengenai hal tersebut. Smart listener, Anda bisa bergunakan line SMS dan juga WhatsApp kami untuk berkomentar. Nanti saya coba akan menemui Anda yang sudah berkirim di pagi hari ini. Untuk Anda yang ingin mendapatkan materi yang kami bahas, kirimkan alamat email Anda. Caranya ketik nama Anda, kemudian spasi kota, spasi usia, dan spasi alamat email Anda. Kami jeda sesaat. Smart Business Talk. Smart Business Talk with Tung Desem Wadingin. Smart listener dan juga sahabat yang bergabung bersama dengan kami. Saya baru membahas soal ini, udah muncul lagi ide. Oke, nanti pada saat pertemuan yang berikutnya, kita membahas soal yang lain itu. Kapan kita bisa bersikap irasional? Boleh gitu ya. Keren ya? Iya keren. Kita memang kalau udah ketemu tuh semangat gitu ya. Bergairah. Yes. Kenapa kalau dengar kata bergairah orang selalu punya jump opinion gitu ya, berpikirnya hal yang lain ya. Benar ya? Ya bergairah dalam kehidupan. Padahal bekerja itu butuh gairah. Lu jelas. Makan itu butuh gairah. Kebayang nggak kalau makan nggak ada gairah, nggak doyan. Anda jalan makan. kaki tidak bergairah, jalannya kayak ya kurang jos itu. Kalau dia kayaknya lemes gitu jalan kayak nggak ada tulangnya gitu. Nah, ya kurang. Oh yes baby. Tuh kan. Asosiasinya langsung. Asosiasi sapinya sapi semua itu ya. Patung tadi ada pertanyaan ya dari Pak Ridwan yang bergabung bersama dengan kita dari Semarang ya. Patung gimana caranya bisa artinya menerima situasi, kondisi. Saya tuh pernah ditipu. Ya. Sama sahabat sendiri ya. Berkongsi bisnis. Modal keuntungan dibawa kabur sampai sekarang nggak ketemu katanya begitu. Saya sudah berusaha mencari. Ada perasaan marah, dendam, ingin bales gitu ya. Nah, itu bagian dari otak yang mana dan mamalia. Ya, dan apa sarannya kemudian supaya bisa menerima situasi ini? Patung pernah nggak ngalamin kayak gitu? Ya damai-damai aja lah. Nggak usah sering-sering gitu. Kalau pebisnis tuh memang biasa aja kayak gitu. Biasa ya? Biasa toh. Kan tidak semua orang baik dan benar gitu ya. Banyak orang yang tujuannya jangka pendek, maunya ngembat, maunya menang sendiri, ada juga. Itu otak mamalia. Jadi gini, otak mamalia itu tetap ada fungsinya, tapi ada 6 ya ciri-cirinya otak mamalia. Nomor 1 pilihannya terbatas. Kenapa? Di dalam hutan zaman dulu kita monyet pilihan terbatas, lari atau serang gitu ya. Lari atau sembunyi gitu. Atau sembunyi. Lari atau sembunyi sama itu. Oh enggak. Lari atau sembunyi. Lari beda. Itu jump opinion ini, jump opinion ini. Lari lain menjauh. Kalau sembunyi kan bisa enggak usah lari. Iya, di situ. Kamuflase gitu ya, menghindarkan. Nah, kelemahannya hanya A atau B. Padahal dalam hidup ini pilihan bukan hanya A atau B. Bisa dong A dulu dengan syarat nanti baru B. Atau A dan B sekaligus pakai dua-duanya. Kayak tadi pagi misalnya saya menerima dari Albert Einstein suratnya yang untuk office boy yang dia tidak bisa ngasih tips, kemudian dia ngasih satu surat aja ucapan terima kasih dan satu pesan dan akhirnya itu dijual laku $1,5 juta dolar. Ya. Wow, 22 miliar gitu ya. Suratnya itu jadi tips yang paling besar itu tulisannya bahwa ternyata kebahagiaan itu timbul ketika Anda hidupnya modest gitu katanya gitu ya. Jadi modest dan tidak relentless mengejar
Sesuatu yang Anda ingin terus gitu. Nah, saya kan memberikan syarat. Terus kemudian dia ada kesimpulannya, nih loh, orang yang paling pintar di dunia pun mengatakan begini. Orang paling pintar di dunia belum tentu benar kok. Tong Desembaringnya juga belum tentu benar. Itu Anda mulai jump to opinion bahwa yang namanya Albert Einstein pasti semuanya benar. Padahal enggak. Rumusnya Albert Einstein pun sekarang diperbaiki kok. Sama dengan MC kuadrat juga ditingkatkan tuh deh gitu ya. Jadi bukan dia mutlak benar, enggak gitu. Sekarang ada perbaikannya sudah. Jadi problem kita jump to opinion, menggeneralisasi ini otak monyet ya. Sekarang sudah tidak cocok dengan dunia modern. Karena ancaman itu tidak sehari-hari terus. Anda merasa bosnya ancam, Anda stres, Anda cepat mati gitu ya. Bener. Merasa bosnya ngancam terus kok itu ya, paranoid kok kayak tadi tuh. Iya, pengen bales katastrofik. Nah, kelemahannya itu ada 6 sekaligus kelebihannya. Satu, hanya A atau don't be supaya dia ambil keputusannya cepat gitu ya. Yang kedua pakai bahasa perasaan. Pakai perasaan itu ya pakai emosi, nada tinggi, terus kata-katanya semua itu menggeneralisasi, itu bahasa perasaan. Tidak satu pun selalu dasar. Itu sudah itu bahasa emosi. Selalu. Wah, padahal kan tidak selalu toh gitu ya. Semuanya, semua orang begini loh. Siapa sih semua orang? Semua perempuan begitu. Terus kemudian semua laki-laki begitu. Nah, itu tidak semua laki-laki katanya Pak Sofi Sudirman waktu itu gitu ya. Jadi jangan gitu dong gitu. Pak tuh nggak bisa nyanyi ya? Bisa dong. Kirain. Jangan dikira gitu loh. Itu jump to opinion. Sembarangan gitu. Enggak, kalau bisa maksud saya kan kita kan kalau pas lagi talk show pagi gitu kan suka memperdengarkan lagu. Oh iya. Yang next maksudnya minta Patung yang nyanyi. Oh itu mah cari ngirit itu, sekali ngomong harus sekali jadi penyanyi gitu ya. Ya oke. Ya, gitu. Tapi itu pakai bahasa lo perasaan itu saya cari ngirit itu mah itu bahasa perasaan. Iya. Itu bahasa menghakimi kan gitu. Jump to opinion perasaan. Terus kemudian yang ketiga jump to opinion. A B C D dan Anda bilang padahal bisa nggak A B C D dan A lagi. A B C D dan stop. Boleh nggak A B C D dan Z F. Nah, tapi kita itu jump to opinion. Anda membaca pola berarti begini dong. Misalnya, orang punya gedung tinggi, berarti gede itu mesti kaya. Enggak, itu kaya utang juga bisa. Karyawannya 4.000 berarti wah kaya tuh. Kaya itu. Asetnya banyak banget tuh. Padahal enggak, 4.000 tuh tiap hari harus bayar gaji tuh tiap bangun tidur pagi. Itu saya ngebayangin kalau pengusaha punya 4.000 karyawan ya, tiap hari berpikir apalagi kalau sudah mendekati tanggal gajian. Nah, gitu. Itu ada loh sekarang yang proyek-proyek yang gede, yang top sekali TBK. Karena berapa ribu itu kan gajian terus. Ketika dia tidak jualan ya minus, melet. Jadi karyawan ribuan itu tidak mencerminkan bahwa dia kaya, belum tentu. Saya merinding itu ngebayanginnya. Jadi boleh tidak punya karyawan ribuan? Boleh dong, yang produktif, yang menghasilkan. Nah ini, nah ini tadi. Jadi jump to opinion itu bikin orang keputusannya salah gitu. Jadi kayak tadi, berarti 1 miliar berarti. Nah bahkan kalau yang namanya data, satu angka itu bisa jadi Anda bukan satu data, satu angka, satu data, walaupun itu fakta, belum tentu itu adalah otak modern. Itu bisa jadi perasaan. Ya. Misalnya ada beberapa waktu yang lalu, ini saya lanjutkan dulu sampai 6 ya, nanti baru kita bahas. Kemudian yang keempat setelah Anda jump to opinion, ciri-ciri itu ya tadi paranoid. Maksudnya apa paranoid? Paranoid tadi satu kali ditipu, terus Anda takut terus ditipu. Waspada yang berkelebih-lebihan itu namanya paranoid. Contohnya, ini bahaya nih orang ini, culik aja, bunuh deh. Itu katastrofik. Kalau Anda takut berlebihan paranoid, kalau sudah nyulik dan bunuh itu katastrofik. Katastrofik itu bertindak berkelebih-lebihan, menghancurkan. Kayak tadi toh, waduh aku ditipu toh, balas, pukulin aja, tusuk aja, biar puas, biar sekalian. Perhatikan, orang-orang yang masuk penjara, orang-orang yang melanggar hukum, itu berpikir dengan otak mamalia. Kepengen membela dirinya, membela kelompoknya, maka mengizinkan untuk sampai membunuh orang, menghilangkan orang. Nah itu katastrofik, berlebihan. Masa iya sih kamu ditipu 10 juta atau ditipu 100 juta terus kamu berhak membunuh orang? Ya ini demi masa depan. Harga diri. Kalau sudah bilang harga diri susah. Harga diri itu, waduh, orang tidak berpikir lagi. Jadi makan tuh gengsi. Ketika masuk penjara, kapokmu kapan? Enggak kapok. Kalau otak mamanya berfungsi, keluar awas kamu. Saya sudah bunuh 1 ya, bunuh 2 sama saja lah itu. itu katastrofik dan paranoid. Itu katastrofik itu bertindak berlebihan, tidak pada porsinya, yang mengakibatkan kehancuran bersama dan dia tidak peduli.
sudah diberitahu bahwa kalau itu tuh gini loh, yang menang jadi arang, yang kalah jadi abu, kan semuanya hancur toh. Masa bodoh, hancurin, yang penting lawannya hancur. Nah itu katastrofi, itu ciri khas mamalia. Karena mamalia itu zaman dulu kan harus bertahan. Hidup atau mati kan gitu ya. Tapi sekarang kan bukan masalah hidup atau mati gitu ya. Masalah utang, masalah hidup atau mati. Bayangin, ada persaudaraan atau bisnis urusan 1 juta bisa enggak saudaraan. Ada enggak? Ada. Nggak usah sampai 1 juta, mungkin nggak angka 100.000 aja. Iya. bisa gini. Dan perhatikan orang-orang yang terpidana gitu ya, yang Thailand berarti negatif loh, ada yang terpidana tidak negatif juga gitu ya. Rata-rata mereka punya alasan pembenar. Loh saya dihina. Kalau Anda menghina saya enggak apa-apa. Nah, tapi dia sudah menghina orang tua saya kok, menghina ibu saya, berarti saya berhak membunuh apa? Ya berhak membunuh. Perhatiin, termasuk event sampai Gus Dur ngomong gitu ya, Tuhan tidak perlu dibela, karena ada orang merasa membela Tuhannya perlu membunuh orang lain. Nah itu sebetulnya paranoid dan katastrofik. Oke. Dan membangkitkan emosi itulah yang sedih gitu ya, kalau prihatin gitu ya. Jadi ini, jadi kemudian setelah katastrofik yang kelima, yang keenam tuh irasional. Irasional itu 100% benar, pasti, yakin 1000%. Irasional, ketika dikasih data, tidak peduli melihat, tidak bisa melihat data orang lain. Diajak istilahnya kasih alternatif keputusan lain, masa bodoh, pokoknya hanya A atau B. Terus kemudian ya fokus kepada emosinya, irasional. Dan ini ciri khas otak mamalia. Penting nggak? Penting gitu ya. Bagaimana kita menggunakan ini nanti ya di talk show berikutnya ya, bagaimana menggunakan otak mamalia untuk bisnis kan gitu ya. Ini kan berpikir kan ada berpikir modern, ada yang baik. Tapi kita tuh sudah tahu kemudian apa yang menjadi kelemahan dari otak mamalia dan kecenderungannya apa kalau kita kemudian hanya memanfaatkan itu untuk memuaskan saja. Ya. Oke. Sampai di situ dulu smart listener. Bukan, kita jeda dulu. Ya nih. Ini lagi semangat-semangatnya nih. Lagi emosi, lagi penuh perasaan. Itu masuk yang mana? Otak mamalia. Otak mamalia. Ambisi, semangat itu otak mamalia, itu penting gitu loh. Nah, jangan dianggap tidak penting walaupun punya kelemahan gitu ya. Baik, smart listener, setelah ini saya coba akan sesuai dengan janji saya ya Pak Tung ya. Kita coba kunjungi, tadi kan sudah ada pertanyaan dari Pak Ridwan yang kita jawab. Nanti kita ke Pontianak, kita ke Mas Andre yang sudah berkirim SMS juga ya. Oh yes, baby. Tetap bersama dengan kami smart listener dan juga sahabat Sonora untuk satu sesi yang terakhir. Smart Business Talk. Smart Business Talk with Tung Desem Waddingin. Smart listener dan juga sahabat Sonora, tadi pada saat jeda kami ngomongin yang rahasia. Namanya juga rahasia. Ya udah. Rahasia ya. Oke, rahasia. Kami cuma ngomong, ini rahasia apa Tung ya? Iya. Rahasia apa yang diomongin? Ya rahasia gitu ya. Bercanda. Pak Tung, ada Pak Taufik di Pontianak. Gimana caranya berbisnis bekerja sama dikasih modal bahan baku? Nah, ini kerjasama kongsinya tuh dia dikasihnya adalah bahan baku. Jadi kalau bisnis itu kan Anda tanyanya terus kemudian maksudnya kerjasama itu bagi peran sama bagi hasil tuh, biasanya cuma itu doang tuh. Bagi tanggung jawab sama bagi hasil. Saya tidak tahu itu peran Anda di mana sebagai penjual, sebagai produsen, sebagai apa, silakan diatur. Sedangkan kalau untuk bagi hasil itu 100% sebetulnya negotiable. Kalau negotiable itu tidak ada standar aturan. Pak harus 50-50 enggak. 70-30 enggak. 80-20 enggak. Terserah 90-10 boleh selama disepakatin. Oke, kesepakatan tadi. Ya, kesepakatan para pihak yang di mana sebetulnya. Terus kalau supaya nego caranya gimana? Tekniknya. Ya biasanya kalau Anda nego tentu saja kalau Anda maunya 50-50, Anda pertama kali mintanya 70-30 deh. Karena itu hukum perbandingan. Secara perasaan, kalau Anda misal 50, dia tidak mau, maunya 70-30, dia yang 70. Tapi kalau Anda minta saya ya yang kerja, saya gini, kamu hanya store barang modal, saya 70, Anda 30. Nah, pada waktu nego seperti itu, wah ya jangan 0, kalau gitu ya sudahlah 60-40, enggak ya 50, ya oke dah deal, langsung happy. Tapi kalau Anda minta di bawah, dia always tidak happy. Manusia biasalah, ada unsur serakahnya, itu otak mamalia kita, pengen menang diri sendiri, tidak peduli orang lain, pengen menang kelompoknya, tidak peduli bahwa kelompok yang lain juga pengen menang juga. Tidak bisa buat win-win antar kelompok, tapi pengennya kelompoknya ya yang berkuasa, yang berjaya kan gitu. Oke. Mudah-mudahan terjawab. Pak, kita ke Jogja sebentar, ada Pak Giovanni. Selamat pagi Pak Giovanni. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Iya, silakan Pak Giovanni, boleh dengan singkat saja? Iya, silakan Bapak. Pak Tung Desem Waddingin. Yes. Salam dahsyat. Oh yes baby, salam dambahnya dahsyat. Ya, ini saya ingin tanya kait modelnya Bapak ketika dalam melakukan bisnis siapa sih?
Ah, modelnya. Sebagai seorang trainer netting, penting juga untuk melihat orang-orang tertentu yang excellent dalam hal tertentu. Modelingnya, Jadi, yes, oke. Oke. Nah, maka dari itu besok tanggal 22 sampai tanggal 24 Februari, Yes. saya rencana sudah beli tiket dan itu saya bagi ke teman-teman. Itu untuk ikut Financial Revolution. Di Jakarta, wow, Jakarta. di Hotel Best Nah, Western di Mangga 2, yes, Tapi tanggal 22, saya 24. bilang juga, nah ini juga saya butuh bantuan karena di Kogamas. Oke. Gitu. Apanya Itu, Pak Pak. tadi? Sudah habis semua, Pak. Buku apa yang habis? Gitu. Sudah habis semua buku yang workless. Ya. Oke. Yang Revolution juga sudah habis. Ya, Oh, iya. itu Oke, betul nanti tuh. saya informasikan ya Pak, nomornya di mana Anda bisa mendapatkan buku ini ya. Iya. Ya, Oke, betul. baik. Untung Baik, oke. Dari saya mohon Yes. Terima coba kasih. bantuannya untuk menerangkan model-model siapa sih yang sekiranya selama ini Dicontoh oleh Tung Desemaringin, Ya, yes. oke. Dicontohkan. Baik, terima kasih Pak Giovanni. Baik. Patung boleh jawabnya Ya, dengan singkat karena kita janji mau menjelaskan Oke. tentang penggunaan otak mamalia kan. Oh, penggunaan otak modern dulu. Ya, otak Oh, modern. Nanti tahun depan, bulan depan next Siap. next talk show. Jadi tadi pertanyaannya apa ini? Ya. Modelnya Pak. Oh, model saya itu kalau di dalam marketing adalah namanya J. Abraham. Jadi J. Abraham dalam bisnis saya marketing J. Abraham. Kalau di dalam properti ataupun passive income itu adalah Robert T. Kiyosaki. Sedangkan kalau di dalam seminar itu adalah Richard Tan, event organizer terbesar di dunia. Terus kemudian di dalam bagaimana menjalankan seminar itu model saya yang 80% 90% itu adalah Anthony Robbins gitu ya. Terus kemudian kalau di dalam bisnis saya sehari-hari gitu ya, itu kombinasi dari banyak orang. Jadi misalnya saya belajar dari Pak Hengki Setiawan yang Telesindo, itu orang yang jarang loh. Kenapa jarang? Sudah lebih tinggi dari saya, orang yang lebih tinggi dari saya kan jarang. Lebih muda, lebih kaya lagi gitu ya. Itu jarang. Terus kemudian juga dari Pak Edi Saryatmadja yang SCTV, yang Indosiar dan MTech gitu. Terus kemudian juga banyak yang menjadi model saya dalam kehidupan sehari-hari. Walaupun orang tua saya pun saya punya banyak prinsip yang datang dari orang tua saya. Oke. Mungkin orang tua saya tidak sekaya saya hari ini gitu ya. Tapi wajar dong orang tua istilah kalah dengan anaknya. No, anaknya kan zamannya modern, punya belajar banyak, bisa akses internet, bisa begini. Nah, kalau kita kalah dari orang tua lah itu yang kurang jos gitu ya. Semua orang tua pasti mendoakan kita jauh lebih Baik dari baik. Nah, Ya. tapi itu prinsip-prinsip dasar dari orang tua, saya harus bisa dipercaya, harus Baik. begini. Nah, Baik. itu penting sekali. Yes. Oke, Patung, kita janji akan memberikan tadi kan ilmu berpikir tadi itu, ya, finally untuk Waduh kurang apa Iya. Gini, bagaimana kita tahu gini loh. Kalau pertama itu alangkah baiknya Anda menerima data, yes mungkin ada satu yang namanya mood. Mood itu kurang dari 6 detik. Tapi yang namanya emosi berkepanjangan itu bisa kita cegah. Mood tidak bisa kita cegah. Suka tidak suka, kemudian marah, ada emosi apa itu kurang dari 6 detik. Yes, itu wajar. Manusia perempeng langsung terima rangsangan panca indera, langsung bebet emosinya naik dan turun dan segala macam. Tetapi lebih dari 6 detik kita bisa atur. Caranya mengelola bagaimana? Satu, sebelum kita kecemplung dalam otak mamalia yang berkelanjutan, itu kita harus sadar siapa yang berkuasa. Lakone opo. Ini yang berkuasa otak mamalia atau otak modern? Kalau Anda yang jump to opinion, nah itu ciri-ciri otak mamalia itu apa? Pilihannya ya atau tidak, serang atau enggak. Terus ciri-ciri otak mamalia apa? Nadanya tinggi. Terus kemudian pakai bahasa-bahasanya. Semua, tidak satu pun, tidak pernah sama sekali. Lakone opo. Saya yang paling benar, 1000%. Terus marah, terus kemudian mahal, murah, yang bahasa yang tidak pakai angka. Tapi angka yang tidak dibandingkan atau perbandingannya hanya pendek, itu juga bahasa perasaan. Oh, jalan namanya apa itu 1 kilometer untuk LRT 500 miliar, itu mahal. Nah, itu perasaan karena satu angka doang. Ternyata dibandingkan dengan di Kanada 2,19 triliun. Walaupun belum tentu, harus dicek dulu apple to apple atau enggak. Terus kemudian di Kuala Lumpur ternyata lebih mahal 809 miliar itu. Di Pakistan 900 miliar gitu ya per kilometer. Nah, itu tentu saja satu angka tidak bisa kita hakimi karena itu pakai bahasa perasaan. Begitu Anda sudah keluar emosinya, mulai menghakimi, menyerang, menggeneralisasi, pasti ini, nah itu berarti kita pakai perasaan, kita mulai sadar, lakonnya apa, sabar, gitu ya. Nah, kemudian kalau kita kecemplung di dalam otak mamalia, itu apa yang harus kita lakukan, gitu ya. Kalau sebelum kecemplung, alangkah baiknya kita lakukan yang harus dilakukan menuju kebaikan.
Anda tidak bisa Anda melakukan sesuatu yang dilakukan, pokoknya Anda merasa senang dulu, tapi jangka panjangnya Anda nanti nyesel-nyesel. Nah, kemudian lakukan yang dilakukan yang menuju kebaikan bukannya jangka pendek, tapi kebaikan juga jangka panjang. Ini satu. Kemudian yang kedua adalah anggap orang lain juga manusia. Seringkali orang lain itu dianggap setan, kita anggap Tuhan. Jadi kita merasa emosi kayak tadi toh. Wah, nipu gini. Nah, dia manusia, dia bukan setan, masih manusia. Tapi kita juga bukan Tuhan, kok kita juga punya kelemahan. Masa kita harus tidak memaklumi. Kemudian yang ketiga, fokus solusi bukan emosi. Oke, fokusnya kepada solusi bukan solusinya emosi. apa? Lakonnya apa? Solusinya apa? Emosinya Kalau Anda emosi, nah caranya gimana? Kalau Anda emosi, ada 3 cara. 1, exercise. Olahraga sungguh-sungguh. Baik. Anda olahraga itu akan menurunkan begini, atau rusak pola. Jarinya masukkan ke hidung, tarik marah nih, itu. Jadi Anda mulai wajahnya itu emosinya akan berubah seketika. Baik. Minta maaf Patung. Ayo ini lagi cerita saking panjang diborong. Ilmunya banyak dan detail. Ilmunya banyak dan detail. Oke, kita janjian lagi di pekan yang berikutnya, begitu oke ya. Deh. Ya oke dehnya lemes ya. Ya emosi jiwa nih, wah rasanya belum puas nih. Belum puas ya. Aku suka membuat Patung pada saat sedang bergairahnya diputus gitu. Ayo. Ya sudah, buat Anda yang ingin mendapatkan materi tadi yang sudah kami bahas sampai dengan penjelasan tadi Patung ya, Anda boleh sampaikan alamat Anda, alamat email Anda, ketik nama Anda, kemudian spasi kota Anda, spasi usia Anda, dan spasi alamat email Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Untuk Anda yang ingin mendapatkan buku Work Less and More, ya Anda bisa hubungi ke 0813 10 62 07 52. Nanti Anda bisa juga tanya kepada kami. Sekali lagi. Nanti boleh ditanya lebih lanjut 813 lagi. 0813 10 62 07 52 ya. Baik, kita pamit. 1062 0813 Nanti boleh ditanya lebih lanjut karena kita harus 0752. Ya, oke. Terima kasih untuk perhatiannya. Kami mengucapkan terima kasih juga untuk Patung. Kita ketemu next ya. Bye. Yes. Saya Olan Nurlija. Tok Desembaringin. Salam dahsyat. That was Smart Business Talk with Tung Desem Waddingin. Brought to you by Smart FM Network. Smart FM Terima kasih untuk menyimak sajian MDW Pro Radio. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, and comment.